Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami berasal dari kelompok hukum Ampere akan menjelaskan tentang hukum Ampere. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah dari hukum Ampere. Pada tahun 1775 sampai 1836, Andrea Ampere yang merupakan seorang ilmuwan serta fisikawan yang berasal dari Prancis mengusulkan cara untuk menghitung medan magnet akibat kawat berarus listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus hukum Ampere. Pada gambar I, yang merupakan realisasi dari kawat berarus, kemudian lingkaran adalah sirkuit tertutup yang melingkupi pengantar arus. Kalau kita ingat kembali, hukum Oersted dan hukum Biot-Savart secara realisasinya, mari kita cobakan kembali memakai tangan kanan. Kemudian jari jempol dihadapkan ke atas sebagai realisasi pada gambar, yakninya I, dan jari-jari lain ditekuk atau melingkar, yang pada gambar disebut dengan R. Jempol ke atas adalah arus seperti I pada gambar, R adalah jari-jari. Lalu untuk daerah selanjutnya, yaitu kita dapat menemukan pada perkataan dari Andre Ampere pada hukum Ampere, yaitu jumlah perkalian antara komponen tangensial induksi magnetrix atau B dan panjang elemen terkecil penghantar, yaitu pada lingkaran realisasinya pada DL, serta suatu sirkuit tertutup sama dengan perkalian permeabilitas ruang hampa atau mu0 terhadap kuat arus yang mengalir pada I. Perkataan tersebut terdapat pada rumus dari hukum Ampere sendiri, yaitu integral S B dikali DL sama dengan mu0 sigma I, yang mana untuk penjabarannya integral S sendiri yaitu integral yang harus dikerjakan pada lintasan tertutup, B induksi magnetik pada sirkuit tertutup, DL panjang elemen terkecil pada sirkuit tertutup seperti yang sudah dikatakan oleh Andre Ampere sendiri pada hukum Ampere, mu0 yang memiliki permeabilitas ruang hampa sebesar 4V dikali 10⁻⁻⁷, serta sigma I yaitu jumlah arus total yang dilingkupi lintasan S. Untuk pada kali ini kita akan membahas tentang hukum Ampere di dalam kawat dengan rumus B sama dengan mu0 IR per 2VR kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena kita akan mencari semua arus Ampere yang berada di dalam lingkaran. Kemudian terdapat hukum Ampere di luar kawat, di mana rumus awalnya itu adalah integral B dikali ds sama dengan B integral ds. Integral ds ini adalah integral yang terdapat pada lingkaran, sama dengan B dalam kurung 2VR sama dengan mu0 dikali I. Nah, karena kita di sini sudah menemukan dua persamaan, maka terjadi penyederhanaan rumus, yaitu B sama dengan mu0 dikali I per 2VR, di mana mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa yang sudah ditentukan nilainya, yaitu 4V dikali 10⁻⁷, dan I adalah arus, dan 2V ini adalah rumus lingkarannya, dan R adalah jarak suatu titik. Kemudian terdapat contoh soal pertama hukum Ampere di luar kawat, yaitu hitung nilai B di udara pada suatu titik 5 cm dari kawat lurus panjang yang mengalirkan arus 15 ampere. Jadi di sini kita mempunyai clue, yaitu udara, di mana menunjukkan bahwa dia terdapat di luar kawat, dan suatu titik yaitu R 5 cm dan I arus 15 ampere. Dan ditanya itu adalah B, di mana rumus B adalah mu0 dikali I per 2VR. mu0 ini karena sudah diketahui nilainya, jadi kita tinggal masukkan, yaitu 4V dikali 10⁻⁷ dikali 15 ampere per 2V dikali 0,05 meter. 0,05 meter ini didapatkan dari 5 cm yang diubah ke meter. Sama dengan kita mendapatkan hasil, yaitu
6 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi solenoida. Solenoida merupakan induktor yang terdiri dari gulungan kawat berbahan konduktor, disusun membentuk koil dan dialiri arus listrik yang di dalamnya dimasukkan batang besi yang berbentuk silinder, yang bertujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan tersebut. Jadi ada beberapa rumus dari solenoida. Yang pertama ada pada ujung solenoida, rumusnya yaitu B mu 0 dikali I dikali N per 2L. Terus yang kedua ada pada tengah solenoida, yaitu B mu 0 dikali I dikali N per L. Ini ada beberapa keterangan dari simbol rumusnya. B yaitu medan magnet, mu 0 yaitu permeabilitas ruang hampa, I arus pada solenoida, L merupakan panjang solenoida, N merupakan banyaknya lilitan, dan N kecil banyaknya lilitan persatuan panjang. Di sini ada contoh soal hukum ampere di solenoida. Soalnya yaitu sebuah solenoida berinti udara dengan 2000 lilitan, panjangnya 60 cm, dan memiliki diameter 2 cm. Jika arus 5A dialirkan melewatinya, berapa induksi magnetis di dalamnya? Diketahui mu 0 4V dikali 10 pangkat 7. Lalu I-nya 5A, N-nya 2000 lilitan. Lalu yang ditanya B. Jawabannya ialah memakai rumus B sama dengan mu 0 dikali I dikali N. B sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 5A dikali 2000 per 0,60, yaitu hasilnya 0,021 T. Selanjutnya ada toroida. Toroida sama halnya dengan solenoida. Namun, toroida merupakan solenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran kumparan dan memiliki arah arus listrik melingkar. Seperti halnya pada gambar, R melambangkan jari-jari toroida, 2PR melambangkan keliling toroida, dan 2PRN melambangkan jumlah lilitan pada toroida. Selanjutnya ada rumus toroida, yang mana B pusat sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi 2pi-RF, yang mana RF sama dengan R1 ditambah R2 dibagi 2, yang mana terdapat penjelasan dari rumus tersebut, yang mana B merupakan induksi magnetik pada sirkuit tertutup, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa, N merupakan jumlah lilitan kawat, dan I merupakan arus. Dilanjut dengan contoh soal toroida, yang mana sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida memiliki 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Diketahui mu 0, yang mana sudah kita ketahui di ketetapan rumus bahwasannya mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7. I sama dengan 0,8 ampere atau arus yang dialiri sebesar 0,8 ampere, dan N melambangkan jumlah lilitannya, yang mana pada soal terdapat 50 lilitan, dan R sama dengan jari-jari pada toroida yang sebesar 20 cm. Namun kita perlu mengubahnya dulu ke dalam meter sehingga berubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 1, atau bisa kita ubah ke 0,2 meter. Ditanya B, kita jawab B sama dengan mu 0 dikali I dikali N dibagi 2pi-R, yang mana B sama dengan mu 0 nya kita ubah ke 4pi dikali 10 min 7 dikali 0,8 ampere, dan N kita ubah menjadi 50 dibagi 2pi, dan R yang merupakan jari-jari tersebut kita ubah, kita masukkan 2 kali 10 min 1, menghasilkan B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1 sama dengan 4 kali
10 pangkat min 5 Tesla. Dan berikut merupakan kumpulan referensi dari kelompok kami sebagai acuan dalam pembuatan PowerPoint ini. Oleh karena itu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.